bahwa sesungguhnya setiap pertolongan kita itu datang daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang dengan kasih setianya memelihara setiap ciptaannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, sementara kita pada pagi hari ini beribadah berbakti kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bagi kita doa adalah nafas hidup orang percaya. Kita tahu bahwa segala sesuatunya Tuhan akan menjawab. Entah Tuhan mengabulkan, entah Tuhan menjawab nanti, atau akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kita mau katakan bahwa Engkaulah Tuhan jawaban di setiap doa. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja Tuhan.
kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang baru, untuk nafas kehidupan yang baru Tuhan. Masih Engkau izinkan kami bersatu hati kembali datang untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Sungguh hal yang luar biasa, sungguh berkat anugerah yang luar biasa Bapa untuk nafas yang baru ini Tuhan. Sebentar kami akan beribadah Tuhan, biarlah ibadah kami bukan hanya sebagai rutinitas biasa saja Bapak, tetapi biarlah ini untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Ketika kami merasa sakit Tuhan di dalam tubuh kami, Engkau yang memberikan kesembuhan Tuhan. Ketika kami mengalami beban berat, Engkau yang melepaskan Tuhan. Ketika lubung kami kosong Tuhan, Engkau yang mengisi dengan beras-berasnya sampai penuh Bapak. Dan ketika mungkin rumah tangga kami di ujung perceraian Tuhan, Engkau yang akan kembali pulihkan Bapak. Kami tahu Tuhan, semakin hari kehidupan tidak semakin mudah, tetapi kami yakin dan percaya Engkau selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami landaskan ibadah kami dalam tangan-Mu saja Bapa, karena kami tahu kalau kami hidup ini dan sepanjang segala masa di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Apapun yang terjadi kita harus tetap semangat dan kita tetap harus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita katakan bersama Yesus, lakukan perkara besar dan tidak ada yang salah. Setiap persepuluhan ya Tuhan, setiap berkat
yang Tuhan sudah percayakan atas kami ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang berkenan untuk menerima setiap persembahan kami. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, biarlah apa yang boleh kami persembahkan pagi hari ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Demikian juga kami doakan untuk majelis bendahara yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan ini ya Tuhan. Berkati untuk setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami memberikan dengan sukacita, kami memberikan dengan segenap hati kami, Tuhan Engkau Allah yang justru akan menggantikan apa yang kami persembahkan ini Tuhan. Engkau yang akan menyediakan yang kami butuhkan, yang kami perlukan dalam setiap kehidupan kami. Berkat-Mu ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih kami menyerahkan persembahan kami, baik persembahan khusus, persembahan sukacita yang kami mau berikan, persembahan persepuluhan yang kami mau kembalikan Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sekalipun Tuhan taruh kita dalam lembaga kelaman, sekalipun Tuhan taruh kita di dalam ombak yang besar dan badai yang mengamuk, Tuhan selalu berjanji, Aku tidak akan pernah meninggalkan dan melepaskan genggamanku padamu. Dan Ia selalu menepati janjinya apapun itu. Meski seringkali kita nggak paham apa maksud Tuhan, tapi kita yakin dan percaya. Tak sekalipun Tuhan mengingkari apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita pujikan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan
Bapa dalam surga, seringkali kami tidak setia kepada Engkau, tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang setia sampai hari ini. Engkau membuktikan kasih-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, ketika Engkau mati di atas kayu salib. Itu semuanya bagi manusia. Oleh sebab itu Tuhan, patutlah pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Dan kami boleh merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kondisi bangsa kami, di tengah-tengah kondisi dunia ini, oleh karena ada wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya ini semua ada di dalam bagian rencana Tuhan. Tuhan sedang menyediakan jalan yang terindah, jalan yang terbaik bagi umat Tuhan, bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu akan menyingkapkan, membuka pikiran kami Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami kebenaran-Mu Tuhan, supaya hidup kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persilahkan Allah Kudus bekerja dan menguasai kehidupan kami sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Luar biasa, hari ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah dan persekutuan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita menghadapi kondisi yang saat ini sesuatu yang sangat sekali. Ini wabah COVID-19 ini mewabah bukan saja dampaknya kepada Indonesia, tetapi seluruh dunia merasakan dampak ini. Tetapi kita percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Saya harap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan kita tetap menjaga kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama waktu ini sepenuhnya di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 bagian A. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya akan ulangi untuk ayat 13 bagian A. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tema kita pada bulan Mei ini yaitu Roh Kudus diberikan untuk memimpin kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau sebentar kita akan memperingati akan kenaikan Kristus ke surga. Ketika Kristus naik ke surga, Bapa di dalam surga Dia menjanjikan memberikan seorang penolong kepada umatnya, yaitu
yaitu Roh Kudus diberikan kepada umatnya, kepada manusia, bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan Bapa di dalam surga, Dia tidak pernah membiarkan kita menjadi yatim piatu, tetapi ada pribadi, yaitu Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Tetapi Roh Kudus juga diberikan kepada umatnya untuk memimpin di dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus telah mengerjakan keselamatan 2000 tahun silam, dan zaman sekarang generasi ini bagaimana merasakan pekerjaan Tuhan, karya keselamatan dalam kehidupan kita. Inilah bagian Roh Kudus mewujud nyatakan, merealisasikan karya keselamatan Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia, kepada masing-masing pribadi. Roh Kudus diberikan kepada manusia, kepada murid-muridnya, kepada umatnya, untuk menuntun, membimbing umatnya kepada jalan kebenaran. Saudara yang terkasih, ketika dosa ada di dalam diri manusia, ada kerusakan, semuanya hubungan dengan Allah terputus. Manusia sudah rusak di hadapan Allah. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dampak yang dialami manusia adalah tidak adanya ketundukan kepada Allah. Manusia ini berjalan menurut itu benar, menurut pengertiannya sendiri, menurut apa yang dianggap benar, sehingga manusia itu tidak bisa diatur untuk diarahkan kepada kebenaran. Manusia lebih memilih mementingkan kepentingannya sendiri, lebih suka terpisah dari hukum Allah. Manusia berjalan seperti orang buta. Manusia berjalan di tengah-tengah kegelapan oleh dosa. Mereka berjalan, mereka tidak mengetahui arah tujuannya. Roh Kudus, Dia adalah kebenaran. Dia akan memimpin kita di tengah-tengah hidup ini di dalam kebenaran sejati melalui Yesus Kristus. Roh Kudus akan memimpin dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ada beragam pilihan dalam perjalanan hidup setiap orang. Namun kadangkala kita tidak tahu persis apa kehendak Tuhan dalam hidup ini. Orang berjalan untuk pengertiannya sendiri yang dianggap benar, tapi apa yang dilakukan manusia itu belum benar di hadapan Tuhan. Manusia pada awalnya mereka mencari Tuhan dengan caranya sendiri, tetapi mereka tidak bisa menjangkau Tuhan. Apa yang dikatakan, dia menuruti setiap perintah Tuhan di dalam Taurat Tuhan, tetapi semuanya itu gagal, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Seringkali manusia itu hidupnya SKD, sak karepe dhewe. Mereka berpikir aku bisa, ketika aku berjalan itu dianggap benar. Tetapi apa yang kita anggap benar ini belum tentu Tuhan itu menganggap kita benar apa yang kita lakukan. Karena standar apa yang kita lakukan adalah standar Allah
yang Tuhan berikan kepada umatnya, supaya kita menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Dosa itu pengertiannya tidak tepat sasaran. Seperti seorang memanah ketika dia meletakkan busur anak panahnya, dia akan mengarahkan kepada titik yang paling kecil. Itu tepat sasaran dan pasti akan mendapat poin yang lebih tinggi. Tetapi ketika panah itu dilesatkan, anak panah itu dilesatkan, tetapi tidak tepat pada lingkaran yang kecil, tetapi akan meleset kepada lingkaran berikutnya atau lingkaran berikutnya, itu sudah menyimpang di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, sama saja dia adalah orang yang sudah berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tahu, Tuhan berinisiatif lewat karya Kristus di atas kayu salib, lewat kebangkitannya, lewat kenaikan Kristus di atas ke surga, dan juga Bapa di surga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi gerejanya, bagi umatnya. Ada rencana yang indah bagi gerejanya, ada rencana yang indah bagi umatnya. Supaya apa? Supaya gerejanya ini tidak berjalan sendiri, gerejanya tidak berjalan seperti yatim piatu, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang membimbing, tetapi Roh Kudus itulah sebagai peran Dia membimbing, menuntun gerejanya, supaya nanti tiba waktunya Tuhan akan menyempurnakan gerejanya, dan gerejanya ini layak sebagai mempelai perempuan, mempelai wanita yang siap untuk disandingkan dengan mempelai pria, mempelai laki-laki, yaitu Kristus sendiri yang datang menjemput gereja. Roh Kudus, saudara dan saya perlu Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun kita. Pengertian kita ini sudah dikuasai oleh dosa, hidup kita sudah dikuasai oleh dosa. Tetapi ketika kita ada penundukan diri, menyerahkan pikiran dan hati kita di atas otoritas Tuhan, dan kita merelakan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus itu akan menuntun dan membimbing kita kepada seluruh kebenaran Allah. Saudara tahu cerita tentang Saul, ketika Saul disuruh oleh Tuhan untuk menumpas seluruh orang-orang Amalek. Tanpa terkecuali semua harus ditumpas, termasuk rajanya, raja orang Amalek, yaitu Raja Agag. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul, menurutnya mungkin ini benar, tetapi di hadapan Tuhan itu sudah salah. Ketika Saul dia melaksanakan perintah Tuhan, tetapi dia tidak melaksanakan perintah itu sepenuhnya. Dia membiarkan Raja Agag, raja orang Amalek ini hidup, bahkan membawa ternak-ternaknya, kambing domba yang tambun-tambun. Dia ngomong sama Tuhan, ini aku akan serahkan kepada Tuhan, aku persembahkan kepada Tuhan. Menurut pemikiran manusia ini benar, dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi menurut Tuhan ini sudah salah, sudah melenceng dari perintah Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Seringkali dalam kita memberikan keputusan, memberikan pilihan, kita harus melibatkan Roh Kudus. Mengapa? Supaya kita ini diberikan jalan bagi Tuhan. Apa yang kita lakukan ini sudah benar atau belum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama ini tidak disebutkan secara literal Roh Kudus, tetapi sama di dalam perjanjian lama ada kata Roh Allah. Roh Allah ini sama dengan Roh Kudus. Tetapi saudara perhatikan,
baru, ya. Kalau dalam perjanjian lama Roh Allah ini bisa keluar masuk, tetapi Roh Kudus dalam perjanjian baru sampai hari ini Roh Kudus itu tinggal tetap. Dia berdiam di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah bait Allah, yaitu saudara dan saya sebagai bait Allah. Dia tinggal tetap. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu adalah bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kamu. Jadi saudara perhatikan, Roh Kudus diam dalam hidup kita masing-masing. Seringkali ketika kita melakukan sesuatu yang salah, ada sinyal, ada tanda-tanda Roh Allah, Roh Kudus berbicara dalam hidup kita. Kalau saya pakai hati kecil, ya, atau hati nurani, ketika kita melakukan sesuatu dosa kita lakukan, ada yang ngomong jangan. Ini adalah apa? Suara dari Roh Kudus. Tetapi seringkali manusia ini mengabaikan suara Roh Kudus. Kita lebih cenderung memilih keinginan kita, lebih cenderung untuk melakukan dosa. Kita seringkali masih beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak sedikit pun kita masih banyak melakukan dosa. Padahal Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, Dia berbicara kepada kita di dalam hati kita, menuntun kita kepada kebenaran. Jangan sampai kita keraskan hati kita. Jangan sampai kita menutup hati kita. Tetapi kita membuka hati kita, mempersilahkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu diam di dalam hidup kita. Dia akan memimpin kepada seluruh kebenaran Allah. Saudara perhatikan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua murid-muridnya mereka kembali kepada profesi masing-masing. Yang kebanyakan pada waktu itu sebagai nelayan, mereka kembali menjala ikan. Padahal kalau kita melihat waktu 3,5 tahun kurang lebihnya, Yesus berjalan bersama-sama dengan muridnya, muridnya bersama-sama dengan Yesus. Yesus banyak memberikan pengajaran-pengajaran, bahkan murid-muridnya tidak mengetahui juga akan penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib. Padahal Kristus, Yesus sudah memberitahukan sampai 3 kali pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Tapi para murid mereka belum memahami. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, mereka meninggalkan semuanya. Mereka kembali kepada profesinya masing-masing. Petrus sebagai juru bicara di antara para muridnya, yang dianggap ketika ngomong itu sepertinya berani, tetapi ketika Yesus ditangkap, Petrus mengalami ketakutan. Saudara perhatikan, Thomas, dia tidak percaya sebelum melihat kebangkitan Yesus. Petrus, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Yudas Iskariot, dia dengan sangat teganya menjual Yesus, menjual gurunya sendiri. Tetapi saudara perhatikan, ketika Roh Kudus dicurahkan, memberikan pengertian kebenaran di tengah-tengah pikiran para muridnya, salah satunya adalah Petrus. Petrus ketika sudah dicurahkan menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya, Petrus mengalami keberanian. Dia menyampaikan kebenaran mengenai Yesus yang dulunya ditangkap, menderita
di atas kayu salib, dia menyatakan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita membuka diri kita, hati dan pikiran kita untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Jangan sampai saudara lebih memprioritaskan pikiran saudara yang dianggap benar, tapi biarlah pikiran dan hati kita itu tunduk kepada otoritas Allah, tunduk kepada otoritas Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus katakan, kita lakukan dalam hidup kita. Saya percaya Roh Kudus akan membimbing kita memahami ajaran-ajaran Yesus yang disampaikan kepada kita. Oleh sebab itu ketika kita akan baca firman Tuhan, Alkitab kita, tuntunan kita ketika kita akan baca Alkitab, berdoa lebih dahulu. Mengapa? Supaya kita diberikan pengertian mengenai kebenaran, karena firman Tuhan ini, Alkitab ini adalah kebenaran. Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Karena banyak hal yang belum kita pahami di dalam kebenaran ini, firman Tuhan ini. Tetapi Roh Kudus ini akan memimpin kita, membimbing kita. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti ini, kemarin ada jemaat yang, ya puji Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang digerakkan untuk membagikan sembako. Ini sudah ada 2 kali, ya, ada 2 kali membagikan sembako ke jemaat yang ada di Delik. Kemarin ada jemaat yang datang, saya ngomong, Pak, ini ada berkat, minta tolong bisa diambil sembakonya. Dia ngomong dengan saya, Pak, sekarang ini kejahatan luar biasa. Mereka banyak melakukan kejahatan karena kondisi seperti ini. Ya, kita melihat kejahatan ada di mana-mana. Mereka oleh karena terdesak oleh ekonomi, kebutuhan hidup, mereka banyak melakukan kejahatan. Mereka tidak tahu apa yang sudah dilakukan itu sudah berdosa di hadapan Tuhan, tetapi mereka sudah dibutakan, mereka menutup dirinya. Tuhan berbicara dalam hidupnya, yang penting aku bisa makan, yang penting anakku bisa semuanya makan, kebutuhan tercukupi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan takut, jangan khawatir dengan kondisi seperti ini. Memang berita-berita di televisi itu kita melihat angka yang positif semakin tinggi. Ya puji Tuhan, yang sembuh juga lebih tinggi daripada yang meninggal. Yang pertama awalnya yang meninggal itu lebih tinggi, sekarang lebih menurun. Kita berdoa terus, berdoa terus. Kita tetap minta pimpinan Roh Kudus supaya apa yang kita kerjakan, karena di sini banyak sekali orang yang mengeluh, ya, banyak yang di PHK, mereka banyak dirumahkan, mereka tidak bisa bekerja, pendapatannya tidak seperti normal lagi, seperti awalnya, mereka banyak mengeluh. Saya katakan, tetap tunduk kepada otoritas Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan memimpin kita, membimbing kita kepada kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita pasti akan menerima berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Orang yang di luar, jauh dari kebenaran, orang itu tidak akan menerima berkat dari Tuhan. Tetapi orang yang tetap berjalan dalam kebenaran, walaupun dengan mencucurkan air mata di dalam penderitaan kita, tapi kita tetap hidup dalam kebenaran dan kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus yang memberikan kebenaran. Saya percaya tetesan air mata kita, tangisan air mata kita akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan sukacita. Amin. Kita akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan sukacita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita butuh Roh Kudus
Sudahkah hidup kita hari ini melakukan kebenaran? Roh Kudus, Dia akan berjalan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, hamba berhenti menyampaikan kebenaran Tuhan. Kami persilahkan Roh Kudus tetap berbicara dalam hidup kami, memimpin dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Kami tidak tahu arah mana yang akan kami jalani Tuhan. Tetapi kami percaya lewat tuntunan dan bimbingan dari Roh Kudus itu yang akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran Allah. Walaupun dalam kondisi seperti hari ini kami berjalan dengan cucuran air mata, dengan tetesan air mata, tetapi kami mau tetap berjalan dalam kebenaran Allah. Kami persilahkan Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kami akan tunduk kepada otoritas Roh Kudus. Ketika kami tunduk kepada otoritas Roh Kudus, Tuhan sepenuhnya bekerja dalam hidup kami. Kalau Tuhan bekerja sepenuhnya dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tetapi Tuhan akan tetap menuntun kami, di mana Tuhan juga sudah menyediakan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Pak Yohanes untuk firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Seperti biasa untuk kegiatan ibadah minggu depan, saudara bisa lihat nanti di warta di info Kiatmed. Nanti situ akan disampaikan untuk kata ibadah minggu depan. Saya akan menyampaikan beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini untuk mulai tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 9 Mei. Untuk tanggal 4 Ibu Diah Ismujati, tanggal 5 Ibu Heni Susilowati, tanggal 6 Mei Bapak Eko Musik, tanggal 8 Saudari Suwati atau Saudari Reasi Suwati Ningsih, tanggal 9 Bapak Samuel Prasetyo. Ayat emasnya adalah Mazmur 112 ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya akan menjadi berkat buat saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami melakukan ibadah, baik di tempat ini ataupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada, dan kami percaya juga Tuhan, setiap kami datang berseru kepada Engkau Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Engkau yang boleh memimpin, menyertai di dalam ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai kepada akhirnya ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk saat ini sebelum kami meninggalkan tempat ini, untuk jemaat-Mu yang berulang tahun ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati dalam hidup mereka hari-hari ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka semuanya dalam tangan-Mu, untuk Ibu Diah, untuk Ibu Heni, untuk Saudari Suwati, untuk Bapak Samuel Prasetyo, dan juga untuk yang lain yang mungkin tidak tertulis dalam partai ini yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya berkat-Mu Tuhan nyatakan atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, dan hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami hari ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah saudara beribadah dengan segenap hati, maka sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau
kasih karunia. Kiranya Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Kita akan menikmati